Mari kita membuat ayam bekakak spesial ala Chef Nani. Pertama, masukkan ayam ke dalam wajan. Lalu kita tambahkan bumbu rahasia warisan nenek moyang yang sudah kita tumis. Lalu tinggal masukkan santan dan tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Nanti kalau udah matang, ayam tinggal kita tusuk-tusuk. Kalau udah gini, tinggal kita bakar. Bu Nani, saya beli 1 ekor bekakak ayamnya ya. Udah lama gak makan bekakak buatan ibu. Kangen juga sama rasanya. Wah, Pak Darto, pas banget nih. Ayamnya baru mateng. Mau yang besar atau yang sedang, Pak? Yang besar aja bu, sekalian buat makan siang sama keluarga. Oke, Pak. Ini harganya 100.000 ya. Ini bu uangnya. Oh iya, saya juga mau pesen 5 ekor buat acara di rumah besok. Bisa gak bu? Masya Allah, bisa banget, Pak. 5 ekor ya? Untuk jam berapa tepatnya? Buat besok sekitar jam 12 siang lah bu. Jam 10 pagi harus sudah siap. Oke, siap, Pak. Nanti saya catat pesanannya. Dijamin ayam saya enak dan bumbunya meresap. Ah, itu yang saya suka dari ayam bekakak Bu Nani. Bumbunya itu nggak ada tandingannya. Maknyus pokoknya. Ya udah bu, nanti DP-nya saya transfer ya. Kalau gitu saya pamit dulu. Pak Ali, saya mau beli ayam kampungnya dong buat stok besok. Ada berapa ekor yang segar? Ada Bu Nani, tapi saya kasih tahu dulu. Sekarang harga ayam kampung naik drastis. Sekarang 1 ekor harganya 100.000, bukan 60.000 lagi. 100.000? Wah, kok bisa naik setinggi itu, Pak? Padahal tadi pagi masih 60.000. Iya bu, ayam kampung makin susah dicari sekarang. Peternak-peternak juga banyak yang kesulitan. Banyak ayam kampung yang mati karena terkena virus flu burung. Jadi harganya melambung, gak bisa turun lagi deh. Aduh, kalau harganya segitu, saya nggak bakal untung, Pak. Malah bisa rugi. Saya jual bekakak ayam kan 100.000 juga. Gimana saya mau dapat untung? Betul bu, memang jadi sulit buat kita semua. Tapi apa boleh buat, semua sekarang serba mahal. Aduh, gimana ya, Pak? Saya bingung banget. Kalau saya maksa beli dengan harga segitu, berarti saya harus naikin harga ayam bekakak yang saya jual. Tapi kalau tiba-tiba harganya naik, yang ada nanti pelanggan saya nggak mau pada beli. Saya paham Bu Nani. Kalau begitu mungkin Bu Nani bisa coba ayam negeri, tapi pastinya rasanya beda. Enggak deh, Pak. Pelanggan saya suka ayam bekakak ya karena pakai ayam kampung yang empuk dan bumbunya yang meresap. Itu udah jadi ciri khas dagangan saya. Aduh, gimana ya besok aku jualan? Belum lagi pesanan Pak Darto. Apa aku tolak aja ya? Terus uang DP-nya aku kembalikan aja. Siapa kamu? Aku malampir. Aku datang untuk menolongmu, Bu Nani. Aku tahu kamu sedang dalam masalah besar. Masalah? Kamu tahu dari mana? Aku tahu segalanya. Kamu bingung soal ayam kan? Harganya mahal, pesanan menumpuk, tapi kamu gak tahu harus bagaimana. Kamu benar. Lalu, apa yang kamu mau? Gak mungkin kamu mau bantu cuma-cuma. Kamu sangat pintar. Di dunia ini tidak ada yang gratis. Masuk WC saja bayar 2.000. Lalu, apa yang malampir mau? Aku bisa membantumu kalau kamu mau jadi pengikutku. Aku akan kasih solusi. Kamu gak perlu lagi khawatir soal ayam mahal. Dan bukan cuma itu, kamu bisa jadi kaya raya. Apa maksudmu? Solusi apa? Dan kayak gimana? Ayo, ikutlah denganku. Kamu akan melihat sendiri solusinya. Kamu gak akan rugi, aku jamin itu. Ya ampun, habis sudah ternakku. Mati semua kena wabah. Gimana aku mau jualan lagi? Lihat Bu Nani, itulah solusinya. Ambil ayam-ayam itu, jadikan bekakak. Siapa yang akan tahu? Pelangganmu tetap senang dan kamu untung besar. Ayam-ayam itu sudah mati, kena wabah lagi. Mana bisa aku jual ke orang? Jangan bodoh Bu Nani. Ini kesempatanmu. Siapa yang tahu ayam itu mati karena wabah, asal dibumbui dengan baik, mereka nggak akan tahu bedanya. Tapi gimana kalau ketahuan? Aku bisa kena masalah besar. Tidak akan ada yang tahu kecuali kamu cerita. Dan aku jamin, setelah ini kamu bakal kaya raya. Hidupmu akan berubah selamanya. Baiklah, saya setuju. Pilihan yang sangat bijak. Selamat datang di sekte kesesatan. Siti, cepat bawakan ayam yang udah ibu bersihin ke sini. Ibu harus cepat selesain biar nanti pagi tinggal bakar. Nih Bu, ayamnya. Bu, ayamnya kok bau ya? Agak gimana gitu? Apalagi warnanya juga pucat gitu. Apa ini aman dimasak? Udah, gak usah banyak tanya. Bau dikit gak masalah. Asal dikasih bumbu yang banyak, orang gak bakal tahu bedanya. Tapi Bu, ini beneran aman. Tapi ayamnya bau banget. Takutnya nanti ada apa-apa.
Dengerin ibu ya Siti, bekakak ayam ini udah jadi andalan ibu selama bertahun-tahun. Bumbu yang ibu buat ini gak main-main. Asal cara masaknya bener, gak ada yang bakal curiga soal ayamnya. Iya bu, aku cuma khawatir aja. Khawatir gak bakal bikin kita dapat duit Siti. Jadi sekarang mendingan kamu pergi beresin gerobak, biar ibu yang urus ayam-ayam ini. Mari kita membuat ayam bekakak spesial ala Chef Nani. Pertama, masukkan ayam ke dalam wajan. Lalu kita tambahkan bumbu rahasia warisan nenek moyang yang sudah kita tumis. Lalu tinggal masukkan santan dan tinggal kita masak sampai bumbunya meresap. Nanti kalau udah matang, ayam tinggal kita tusuk-tusuk. Kalau udah gini, tinggal kita bakar. Nah, ayam bekakak ala Chef Nani sudah matang. Wah, ini dia ayam bekakak andalan. Udah siap semua, Bu? Udah siap pak, 5 box seperti yang Pak Darto pesan. Saya jamin rasanya pasti enak banget. Bumbunya meresap sampai ke tulang. Ini Bu uangnya, seperti biasa. Gak usah ragu soal kualitasnya. Anak-anak pasti senang nanti sore. Terima kasih Pak Darto, senang banget bisa bantu buat acara besar di rumah Pak Darto. Pokoknya ayam saya nggak bakal mengecewakan. Ya sudah, saya pamit dulu ya Bu Nani. Semoga laris terus jualannya. Bu, aku mau ngomong. Tadi ayam yang dijual ke Pak Darto itu kan udah bau waktu kita masak. Apa nggak bahaya buat mereka, Bu? Aduh, Siti, kamu ini kebanyakan mikir. Udah ibu bilang, asal bumbunya banyak, orang nggak bakal tahu bedanya. Lihat ibu sekarang, dapat uang banyak. Kamu mau kita rugi? Tapi Bu, kalau mereka sakit gimana? Ini kan soal tanggung jawab kita jualan makanan. Kita nggak bisa sembarangan. Tanggung jawab apaan? Orang cuma peduli sama rasa yang enak. Lagian siapa yang bakal tahu ayamnya dari mana? Kita udah kerja keras buat ini. Jangan bikin susah sendiri. Bu, bukan cuma soal uang. Kalau kita terus begini, bisa-bisa nanti kena masalah beneran. Orang bakal tahu kalau ayam yang kita pakai nggak layak. Halah, udah, gak usah ikut campur. Ibu yang tahu gimana cara jualan. Lihat tuh, ibu bisa dapat banyak duit. Itu yang penting sekarang. Kalau kamu gak bisa terima, ya udah, kamu gak usah ikut bantu jualan. Ya udah Bu, tapi kalau nanti ada apa-apa, ibu jangan menyesal ya. Bu Nani, wah laris banget nih dagangannya. Saya mau beli ayam bekakak 1, masih ada nggak? Ah, sayang banget Bu Mae, dagangan saya udah habis semua. Gak nyangka dagangan saya ludes, padahal masih sore. Saya sampai gak bisa napas saking sibuknya. Waduh, saya terlambat ya. Padahal saya pengen banget beli buat makan malam di rumah. Tapi ya udah deh, Bu Nani ini emang paling top. Kalau soal bekakak, laris manis terus ya. Alhamdulillah, ibu datangnya kesorean sih. Tapi tenang aja Bu Mae, besok saya bikin lagi. Oh iya Bu, mumpung saya ingat, besok saya ada acara arisan keluarga besar di rumah. Saya butuh banyak ayam bekakak. Kira-kira bisa pesen 10 ekor gak Bu? Bisa Bu Mae, 10 ekor bekakak kan? Bu Mae tenang aja, besok saya siapkan yang terbaik buat ibu. Pokoknya ayamnya pasti enak, bumbunya dijamin nendang, bikin lidah bergoyang. Bagus deh Bu, saya percayakan semuanya ke Bu Nani. Ini saya kasih DP-nya dulu ya, 500.000 buat Anda jadi. Sisanya nanti pas ayamnya udah jadi. Terima kasih banyak ya Bu Mae. Tenang aja, besok pagi-pagi ayamnya udah siap. Ibu gak usah khawatir, semuanya pasti sesuai pesanan. Saya percaya sama Bu Nani, soalnya bekakak yang Bu Nani bikin selalu bikin keluarga saya ketagihan. Sampai ketemu besok ya Bu. Siap Bu Mae, besok saya antar langsung ke rumah ibu ya, biar lebih praktis. Baik Bu Nani, saya tunggu ayamnya besok. Bu Ayu, besok saya udah pesen 10 ekor ayam bekakak ke Bu Nani buat arisan keluarga besar. Kayaknya bakal meriah deh. Anak-anak pasti suka sama ayam Bu Nani. Bumbunya kan terkenal meresap banget. Bu Mae, saya juga dengar soal ayam bekakak Bu Nani. Tapi ada yang ngomong, katanya belakangan ini ayamnya agak aneh. Yang bener Bu, aneh gimana maksudnya? Saya udah langganan lama sama dia, gak pernah ada masalah sebelumnya. Katanya beberapa orang ngerasa ayamnya bau gak sedap. Saya gak tahu pastinya, tapi mendingan ibu hati-hati aja. Apalagi besok kan acara besar. Jangan sampai ada masalah, malu sama keluarga besar nanti. Aduh, saya jadi bingung deh. Tapi saya gak mau sujon dulu. Lagian selama ini saya gak pernah ngalamin masalah sama dagangannya Bu Nani. Bu Mae, Bu Ayu maaf ganggu malam-malam. Tapi pagi saya barusan habis beli ayam bekakak dari Bu Nani. Dan jujur aja ayamnya bau. Bau? Yang bener Pak Darto? Iya Bu Mae, pas saya buka bungkusnya tadi baunya nyengat. Saya pikir cuma perasaan saya, tapi setelah dicoba, ya ampun rasanya juga nggak enak. Nah kan Bu Mae, udah saya bilang ada yang aneh sama dagangannya Bu Nani belakangan ini. Mungkin Bu Nani pakai ayam yang gak segar alias ayam tiren. Aduh, saya jadi takut nih Pak Darto. Mana besok saya udah pesen 10 ekor lagi buat arisan keluarga. Kalau beneran bermasalah, acara saya bisa hancur. Ibu harus hati-hati ya. Saya udah coba protes ke Bu Nani, tapi dia kayaknya nggak mau denger. Mungkin kita harus laporin ini ke polisi aja Bu, biar masalahnya jelas. Betul Pak Darto, saya nggak
nggak bisa ambil resiko. Kalau benar ini ada yang nggak beres, kita harus lapor masalah ini sebelum jatuh korban. Lihat nih Siti, duitnya udah numpuk segini banyak. Akhirnya kita bisa hidup enak juga. Ibu mau beli pulau kecil buat liburan, terus beli jet pribadi. Kita liburan ke Dubai yuk Siti. Ketemu abang bewok yang ibu udah lama ngefans itu loh. Ibu, duit sebanyak ini, tapi kalau dari hasil yang nggak bener gak akan dapat berkah. Ibu tahu sendiri kan, ayam-ayam itu udah busuk, tapi ibu tetap jualan. Aku nggak bisa ikut seneng, Bu. Ah, kamu ini kebanyakan mikir yang aneh-aneh Siti. Uang itu nggak peduli dari mana asalnya. Yang penting kita bisa pakai buat hidup nyaman. Emang ada orang yang hidup tanpa dosa, hah? Semua orang pasti pernah salah. Kamu tuh sok suci. Bukan soal sok suci, Bu. Tapi kalau kita dapat uang dari ngejual sesuatu yang jelas-jelas gak layak, gimana mau tenang? Orang yang makan ayam itu bisa sakit. Terus karena mereka tahu ayamnya busuk, nama ibu bakal hancur. Ibu mau hidup gak tenang? Gimana kalau tiap hari dikejar rasa takut? Hahaha, halo Siti, kamu itu masih muda, belum ngerti kehidupan yang sebenarnya. Dunia itu keras. Kalau kita nggak curang sedikit, ya kita nggak bakal bisa kaya. Orang-orang di luar sana lebih parah kecurangannya. Lagian, siapa juga yang bakal tahu ayam ini udah busuk? Orang nggak akan ngecek kalau udah tertutup bumbu. Bu, aku cuma mau kita hidup dengan cara yang benar. Duit haram itu nggak akan bertahan lama. Mungkin sekarang ibu senang, tapi nanti siapa yang tahu akibatnya? Aku cuma nggak mau ibu kena masalah di kemudian hari. Kamu itu selalu aja bikin ribet. Ibu udah capek hidup susah, Siti. Sekarang ibu punya kesempatan buat naik kelas. Ibu nggak bakal lepasin ini semua. Gara-gara omongan kamu yang sok bener itu, dosa. Semua orang punya dosa. Yang penting kita bisa hidup nyaman sekarang. Ya kalau itu keputusan ibu, aku nggak bisa maksa. Tapi aku udah kasih tahu apa yang aku rasain. Aku cuma takut uang itu malah bawa masalah besar buat kita, Bu. Semoga ibu sadar sebelum semuanya terlambat. Jadi Pak Darto, Bu Mae, kalian melaporkan soal ayam bekakak ini karena mencurigai ada yang tidak beres, benar? Iya Pak, saya udah pesan ayam bekakak dari Bu Nani buat acara keluarga. Tapi pas kami makan baunya aneh. Saya pikir awalnya cuma karena bumbu, tapi lama-lama semua orang di rumah bilang ada hal yang sama. Saya jadi curiga. Saya juga, Pak. Saya udah pesan 10 ayam bekakak buat arisan besok. Untung saya dengar dari Pak Darto dulu sebelum acara. Kalau enggak, bisa-bisa tamu saya yang makan ayam busuk itu. Ini ayam yang kalian bawa sebagai bukti. Iya Pak, ini yang kami beli dari Bu Nani. Ayamnya bau busuk, padahal dia bilang ini ayam kampung segar. Kami nggak terima, Pak. Dia jual barang kayak gini, bisa-bisa orang sakit. Makanya kami bawa ini ke sini buat diuji. Baik, kami akan segera periksa ini di laboratorium. Tapi sebelum itu, saya perlu keterangan lebih lanjut dari kalian. Apakah ada tanda-tanda lain yang mencurigakan selain bau busuk? Selain bau busuk, tekstur dagingnya juga aneh Pak. Kayak keras tapi rapuh, kayak daging ayam tiren. Saya juga dengar desas-desus, Pak, kalau Bu Nani itu pakai ayam tiren. Tapi saya pikir itu cuma gosip. Ternyata pas saya cek ayamnya bener gak beres. Kami akan segera tindak lanjuti laporan ini. Ayam ini akan segera kami tes di laboratorium. Dan jika terbukti ayam tiren, Bu Nani akan menghadapi tuntutan hukum yang berat. Kalian sudah melakukan hal yang benar dengan melaporkannya sebelum ada korban jiwa. Hasil tes sudah keluar. Benar, ini ayam tiren. Dan lebih parahnya lagi, ayam ini sudah terjangkit wabah yang bisa membahayakan kesehatan banyak orang. Untung saja kalian cepat bertindak. Kita harus segera mengamankan Bu Nani sebelum ada korban jiwa. Syukurlah Pak, tapi tolong pastikan Bu Nani ditindak tegas ya. Kita nggak bisa biarin orang yang jual makanan berbahaya seperti ini berkeliaran bebas. Iya, Pak. Terima kasih. Kami serahkan semuanya pada Pak Polisi. Kami akan segera mengamankan Bu Nani malam ini juga. Terima kasih atas laporan kalian. Kalian telah menyelamatkan banyak orang dari potensi bahaya. Apa-apaan ini? Ayamnya kok kayak bergerak? Ini kan ayam udah mati. Bu, aku lihat juga tadi. Apa ayam ini? Ayam gak layak, Bu. Diam kamu, jangan bikin ribut. Ini cuma perasaan aja kok. Udah, kamu jangan mikir yang aneh-aneh. Bu, apa mungkin ini akibat kita pakai ayam tiren? Aku takut, Bu. Kalau ayamnya hidup lagi gimana? Ini gak wajar, Bu. Diam, jangan ngomong kayak gitu. Ini semua cuma halusinasi, Siti. Gak ada yang aneh. Semua baik-baik aja. Bu, aku gak bisa begini terus. Aku takut banget. Ini ayamnya gak normal, Bu. Aku merasa ada yang salah. Sudahlah, kamu itu terlalu banyak mikir. Ibu bilang, ini gak ada yang aneh. Kamu cuma cemas aja. Udah sana, mending kamu pergi aja. Bu, tapi kalau ini berbahaya, aku gak mau ada yang terjadi sama kita. Udah, kamu pergi aja kalau takut. Ibu mau masak. Biarin ini jadi urusan ibu, bukan urusan kamu. Kalian mau ke rumahnya Bu Nani ya? Nanti saya nyusul ya. Iya, Pak Hansip. Itu kan malampir. Selalu ada aja yang dilakukannya. Itu boneka apa, Pak Hansip? Lucu juga ya.
Ini namanya boneka Lilong. Keren kan? Kamu pasti nggak punya kan Malampir? Bonekanya nggak jadi lucu. Itu boneka biasa aja. Lihat nih, boneka Labubu punya saya. Lebih keren, lebih mahal, dan lebih jarang ditemukan. Gak ada yang bisa ngalahin ini. Oh, kamu itu memang gak ada habis-habisnya ya Malampir. Apa-apa harus dipamerin ya. Boneka Labubu itu cuma boneka biasa. Ngapain juga dibanggain? Lihat aja besok. Nanti saya minta ke Pak RT beliin boneka yang lebih keren lagi. Pak Hansip, kamu tuh gimana sih? Jangan-jangan kamu cemburu ya karena bonekaku lebih mahal. Lagian Malampir dilawan. Udahlah, ayo kita pergi. Tinggalin si Malampir jelek ini. Dasar Hansip gemblung. Lihat aja besok kamu saya bikin jadi tahu isi. Apa-apaan ini? Suara ayam. Suara mereka makin kenceng. Aku nggak tahan lagi. Ini suara apa sih? Ampun. Aku nggak sanggup lagi. Kenapa ayam-ayam ini hidup? Apa yang terjadi? Tolong! Ibu, kenapa Bu? Apa yang terjadi? Ya ampun Bu Nani, apa yang sudah terjadi padanya? Ini semua akibat dari perbuatannya. Semua ini adalah akibat dari perbuatannya yang berjualan curang hanya demi mendapatkan keuntungan sesaat. Tapi kenapa Pak Darto? Kenapa Ibu harus berakhir mengenaskan seperti ini? Ini aja untuk ibumu, Siti. Ibumu sudah terlalu banyak melakukan kesalahan. Mungkin ini jalan yang harus ditempuh. Jangan terlalu bersedih, meski ini sakit untuk diterima. Kenapa harus seperti ini, Bu? Kenapa kamu meninggalkan aku sendirian di dunia yang kejam ini, Bu? Aku akan mengikhlaskan kepergianmu, Bu. Semoga Allah mengampuni segala kesalahanmu.